Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, I'm Mutia Sundra Fasa from 4E of English Education Department. So in this video, I'm gonna fulfill the task of class management and I'm gonna talk about, pertama, saya akan menjelaskan tentang pengaruh manajemen kelas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, pendekatan manajemen kelas yang efektif, dan terakhir saya akan menjelaskan tentang menangani perilaku menyimpang dengan pendekatan manajemen. Jadi bagaimana sih sebenarnya hal-hal yang akan saya sampaikan tersebut? Let's check it out. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang pengaruh manajemen kelas dalam meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas. Jadi suasana kelas dan permanajemenan kelas itu sangatlah berpengaruh dan berkaitan dengan kualitas atau hasil dari pembelajaran di kelas. Jadi oleh karena itu, sebagai seorang guru, sebagai seorang calon guru, kita harus pandai-pandai dalam mengelola kelas agar siswa menjadi nyaman, kemudian menjadi senang dalam proses belajar mengajar di kelas kita. Yang mana hal ini nantinya akan berpengaruh langsung dan berkaitan langsung dengan hasil dari pembelajaran kita di kelas nanti. Adapun hal-hal yang harus diperhatikan dalam permanajemenan kelas itu, yang pertama ada memberikan fasilitas. Jadi kita tidak hanya dari sekolah tidak hanya menyediakan fasilitas, tetapi kita sebagai seorang guru harus pandai-pandai dalam mengolah fasilitas yang diberikan tersebut. Dan kita harus totalitas dalam menggunakannya. Jadi jangan hanya terdiam di kelas, kemudian tidak menggunakan fasilitas-fasilitas yang ada. Kita harus bisa menggunakannya sebaik mungkin. Kemudian yang kedua ada siswa belajar dengan aktif. Hal ini berkaitan juga nanti dengan jika siswa-siswa kita belajar berkelompok. Nah, siswa yang belajar aktif itu tidak boleh hanya satu siswa, tetapi harus menyeluruh di kelas. Jadi, kita harus bisa memberikan kesempatan kepada siswa yang lainnya sampai menyeluruh untuk berpartisipasi dalam kelas kita, untuk ikut aktif dalam kelas kita. Jadi, guru itu bukan hanya tutor bagi satu siswa saja, tetapi juga tutor bagi seluruh siswa yang ada di kelas itu. Kemudian, hal ini juga berkaitan dengan keharmonisan antara guru dan siswa. Jadi hal ini harus terjaga, di mana kita bisa lihat keadaan realita. Bagaimana sih contohnya keharmonisan antara guru dan siswa itu berkaitan. Contoh saja, mungkin ada beberapa guru yang punya mood yang suka tidak bagus gitu. Jadi sebagai seorang siswa, kita harus bisa ikut menjaga mood guru, dan sebagai seorang guru, sebagai seorang calon guru, kita juga harus mengetahui bahwa kita harus pandai-pandai untuk menjaga mood kita agar tetap profesional di dalam kelas. Nah, setelah kita berbicara tentang pengaruh, kita akan berbicara tentang pendekatan manajemen kelas yang efektif. Nah, ada beberapa pendekatan yang diciptakan untuk membuat kelas kita itu tetap efektif. Yang pertama itu ada tentang pengaturan siswa. Nah, jadi setiap siswa itu kan punya karakternya masing-masing, punya perbedaan dan persamaannya masing-masing. Jadi kita harus bisa, sebagai seorang guru, kita harus bisa memahami bahwa ini nih, satu siswa ini sifatnya kayak gini, satu siswa ini sifatnya kayak gini. Kemudian kita harus juga harus bisa memahami apa sih yang diminati oleh siswa ini, apa sih yang mungkin tidak diminati oleh siswa ini gitu. Jadi kita harus pandai-pandai. Adapun pengaturan siswa ini juga berkaitan dengan hal-hal yang mungkin menjadi indikator kelas yang baik. Yang pertama itu suatu kelas itu harus tertata rapi, kemudian bersih, sehat, tidak lembab. Coba bayangkan saja jika di kelas teman-teman sekalian itu mengajar di kelas, tetapi kelas itu dalam keadaan yang mungkin fasilitasnya entah kemana-mana, kemudian fasilitasnya berantakan dan tidak bersih, kumuh, dan lain sebagainya. Apakah teman-teman tetap bisa mengajar dengan nyaman? Tentu saja tidak. Oleh karena itu, kita bisa berkaca untuk siswa-siswa kita nantinya tentu saja tidak akan nyaman. Oleh karena itu, ada yang namanya piket kelas, agar kelas tetap terjaga rapi, bersih, kemudian sehat. Hal-hal yang harus diperhatikan juga itu adalah cukup cahaya. Tidak mungkin kan kita belajar dalam keadaan gelap. Jadi ruangan tersebut harus cukup cahaya. Kemudian ada sirkulasi udara yang cukup tentu saja. Dan terakhir itu adalah jumlah siswa itu tidak melebihi dari 40 orang. Karena apa? Karena kalau misalnya kita berada dalam suatu kelas, kemudian kelas itu sangat ramai, tentu saja itu membuat
fokus kita terhadap kelas itu pecah karena terlalu banyak orang. Saya saja itu sebagai mahasiswa di kelas ini 25 orang itu sudah lebih dari cukup gitu. Kadang walaupun tidak terlalu ramai, saya merasa seperti udah ini lebih dari cukup gitu. Apalagi siswa yang nanti dalam suatu kelas itu ada 40 orang lebih gitu. Pasti fokusnya akan terpecah. Jadi ada pengaturan siswa, yaitu jumlah siswa dalam kelas itu tidak boleh lebih dari 40 orang. Karena akan membuat fokus siswa itu terpecahkan. Nah, kita akan berbicara tentang prinsip kelas yang efektif. Nah, kita akan berbicara tentang prinsip kelas yang efektif. Adapun prinsip tersebut adalah sebagai berikut. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang konteks. Jadi, ciri-ciri konteks yang baik itu adalah yang pertama dapat membuat pelajar menjadi lawan interaksi yang secara dinamis dan kuat, itu harus bisa gitu. Kemudian yang kedua, ada pengalaman yang aktual di dalam suatu kelas, dan yang ketiga itu adalah pengalaman konkret yang dinamis. Nah, kemudian kita akan berbicara tentang fokus. Jadi untuk mencapai pembelajaran yang efektif, harus bisa kita menjaga kefokusan siswa dalam kelas kita. Adapun ciri-ciri fokus yang baik itu yang pertama adalah tentu saja memobilisasi tujuan dari pembelajaran tersebut. Kemudian memberi bentuk dan uniformitas pada belajar. Yang ketiga itu adalah mengorganisasikan belajar sebagai suatu proses explore. Jadi bukan hanya melihat tapi juga mengeksplor gitu. Yang ketiga itu adalah sosialisasi. Jadi efektivitas belajar itu sebagian besar tergantung pada kerangka sosialnya, kerangka sosial tempat belajar itu. Jadi kondisi sosial pada suatu kelas itu sangat-sangat berpengaruh terhadap proses belajar mengajar yang berlangsung di kelas. Kemudian individualisasi, kemudian ada evaluasi, yang mana evaluasi ini itu adalah meneliti hasil dan proses belajar siswa-siswa kita. Nah, berbeda lagi menurut Jamarah. Jamarah mengatakan ada beberapa prinsip. Yang pertama itu ada hangat dan antusias. Jadi dalam kelas kita harus feel antusias dalam kelas. Kemudian ada tantangan. Jadi penggunaan kata-kata, tindakan, cara kerja kita di dalam kelas, bahan-bahan yang mungkin menantang itu akan meningkatkan semangat siswa gitu, gairah siswa untuk belajar. Yang ketiga itu harus bervariasi. Jadi penggunaan alat atau media yang digunakan dalam kelas itu tidak hanya monoton, tapi juga bervariasi gitu. Kemudian berkaitan juga ini dengan pola kita sebagai seorang guru ketika berinteraksi, ketika kita mengajar gitu. Yang keempat itu keluasan. Jadi keluasan itu berkaitan langsung dengan tingkah laku guru. Kita sebagai seorang guru, kita sebagai seorang calon guru untuk mengubah strategi mengajar. Dan hal ini itu dapat mencegah kemungkinan munculnya gangguan siswa, serta yang keempat itu ada keluasan. Jadi keluasan itu berkaitan dengan tingkah laku kita sebagai seorang guru. Yang kelima itu ada penekanan hal-hal positif. Jadi hal apa yang kita sampaikan kepada murid-murid kita itu adalah doktrin-doktrin yang positif, bukan doktrin-doktrin yang negatif. Itu menurut Jamarah. Kemudian ada yang namanya hubungan antara guru dan siswa itu dikatakan baik apabila adanya keterbukaan di dalam suatu kelas. Jadi guru dengan siswa itu saling bersikap jujur, kemudian membuka diri satu sama lain gitu. Jadi best friend di dalam kelas, tapi tetap dengan kode etik yang berlaku. Kemudian ada tanggap bila mana seseorang tahu dia dinilai oleh guru lain. Kemudian itu kita harus menjadi tanggap. Kemudian yang ketiga itu saling ketergantungan antara kita sebagai seorang guru dan siswa kita nantinya. Kemudian itu ada kebiasaan, yang mana kebiasaan itu tuh memperbolehkan setiap orang untuk tumbuh dan mengembangkan ide-idenya, keunikan-keunikannya, serta kreativitasan yang ada di dalam dirinya. Nah, yang terakhir itu saling memenuhi kebutuhan, sehingga tidak ada kebutuhan seorang pun yang tidak terpenuhi di dalam kelas. Jadi, guru butuh untuk mengajarkan murid-murid butuh untuk
mendapatkan pengajaran dari gurunya. Seperti itu. Nah, sebagai seorang guru, kita juga dituntut untuk sesuai expository, inquiry, eksperimen, atau discovery. Yang kedua, itu ada memotivasi siswa-siswa kita untuk belajar, dan yang terakhir itu adalah melakukan penyesuaian kegiatan belajar peserta didik berdasarkan analisis aktual yang terjadi secara langsung. Nah, untuk menangani perilaku-perilaku menyimpang yang ada di dalam kelas, kita harus bisa melakukan pendekatan manajemen. Pendekatan ini itu tuh bersifat intensi minor. Jadi itu kecil, hanya sebagian kecil. Jadi adanya intervensi yang ada di dalam kelas itu dapat diatasi dengan hal-hal sebagai berikut. Nah, kita pertama itu gunakan isyarat secara nonverbal. Teman-teman itu bisa melihat jalin kontak mata dengan siswanya, kemudian itu lanjutkan aktivitas. Jika masih berlanjut, kita bisa beri instruksi, kemudian bernada tegas dengan melakukan eye contact lagi, dan beri murid itu pilihan, kamu mau ini atau ini gitu. Kemudian jangan beri privilege kepada siswa-siswa untuk melakukan aktivitas yang mereka inginkan gitu. Jadi kita harus memberikan pilihan, kamu mau ini atau ini, kamu mau keluar atau tetap di kelas, seperti itu. Kemudian kita membuat perjanjian dengan siswa kita, dan terakhir itu ada kenakan hukum atau sanksi untuk teman-teman kita tersebut. So I think that's all the explanation from me. I'm Mutia Sandaripasa. I'm so sorry for my mistake in this video. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.